Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita semua menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah sekalian, saya membaca sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis sahih valid dari Rasulullah SAW, bersumber dari sahabat Thauban. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada Thauban dan para sahabat yang lain, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthal jibal tihamah bidan. Saya akan kasih tahu kepada kalian, ada beberapa orang dari umatku di mana mereka nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala sebanyak gunung Tihamah. Artinya membawa pahala-pahala sebesar gunung. Dan gunung ini gunung yang berwarna putih bersih. Artinya pahala yang begitu besar. Fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an mansura. Tiba-tiba pahala dia yang begitu besar sebesar gunung, Allah jadikan semua itu hangus dan binasa. Tertiup ibarat debu berterbangan terkena angin. Hilang pahalanya. Sontak sahabat Thauban bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah SAW, tolong berikan sifat-sifat mereka kepada kami. Jallihim lana, tolong perjelas kepada kami siapa orang-orang itu. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk mereka sedangkan kami tak sadar bahwa kami bagian dari mereka. Na'udzubillah. Lihatlah jamaah sampai sini. Datang di hari kiamat atau bahkan masih hidup, dia merasa dirinya sudah memiliki banyak pahala yang luar biasa. Dan datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang luar biasa besarnya. Tapi ketika di hadapan Allah, pahala-pahala dia seperti debu yang berterbangan terkena angin. Apa kira-kira penyakitnya? Rasulullah SAW mengatakan, ama innahum ikhwanukum,
Mereka yang melakukan itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dia satu bangsa dengan kalian. Satu suku sama kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Kalau malam hari mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Sama. Cuman bedanya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Cuman bedanya sama kalian, mereka kalau sendirian terus maksiat. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan ini adalah dosa besar. Apa itu? Ketika dia sendiri, dia maksiat. Tapi ketika dia di depan orang lain, dia berlagak seperti layaknya kiai. Seperti layaknya orang soleh, orang baik. Dia di depan istrinya, dia seolah-olah menjadi suami yang setia dan suami yang soleh. Sebetulnya dia punya tempat pribadi, tempat persembunyian pribadi. Dia dan CS-nya saja untuk berbuat maksiat di sana. Ketika dia sendiri, tak ada orang, dia akan maksiat. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam hadis itu. Karena dia di hadapan orang, dia berpenampilan selayaknya orang yang soleh. Tutur katanya halus dan lembut. Perilakunya santun dan baik. Ibadah, oh iya, di masjid jamaah ibadahnya. Tapi kalau dia sendiri, sebetulnya dia bukan manusia. Seorang suami istri baru menikah, datang ke saya. Istrinya mengatakan sambil melihat wajah saya, Ustadz, saya jijik melihat wajah suami saya. Suaminya berjenggot, pakai baju koko, penampilan orang soleh. Tapi kalau Anda mendengar, jijik kita mendengarnya jemaah. Kenapa? Dia maksiat ketika dia sendiri, tak ada orang. Begitulah contoh-contoh yang banyak di sekitar kita. Akhirnya apa? Allah murka sama orang-orang munafik kayak begini jamaah. Berpenampilan menipu Allah dan Rasulnya. Yukhadi'un Allah. Dia mencoba untuk menipu Allah dengan penampilan yang baik. Dia menipu kaum muslimin. Dia menipu keluarganya. Tapi dia wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dia bertemu dengan setan-setan dia akan mengatakan saya masih CS-an sama kalian. Allah bahasanya marah. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau ketemu sama setan-setannya dia, di tempat kesendirian dia, sembunyi dia, disitulah para setan akan ngumpul. Setan manusia kata Allah. Tapi kalau keluar, bisa jadi dia pakai peci dan baju koko. Percuma dia sholat, nanti di akhirat jadi debu yang berterbangan semuanya. Marah Allah sama orang yang seperti ini. Inilah manusia munafik jemaah. Wal'iyadzubillah. Para jamaah sekalian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Innallaha qada ma indahu
la yunalu illa bi ta'ati. Allah sudah menetapkan sebuah hukum bahwa apa yang ada di sisi Allah tidak akan diberikan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ini ketentuan Allah jemaah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah akan mencintai keindahan dalam segala hal. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan menerima dari orang-orang yang bertakwa hatinya dan perbuatannya. Para jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dijaga dan akan terus diberikan kepada Allah kepada kita dengan ketaatan. Bukan berarti Allah itu cinta sama Anda. Tapi karena kita taat sama Allah, maka Allah kasih itu kenikmatan. Fama azalat ni'matun illa bima'siyatin. Para ulama mengatakan, sungguh tidaklah kenikmatan itu akan hilang pada diri seseorang, melainkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Apa kaitan dengan hadis yang tadi? Allah kasih dia nikmat, ketaatan, harta, kesehatan, dunia, Allah kasih. Tapi ternyata nikmat yang Allah berikan, dia sendiri yang merusaknya dengan kemaksiatan dia. Dia sendiri yang menghancurkannya dengan kemaksiatan dia. Ibnu Qayyim kembali mengatakan, manusia itu ada dua, tidak ada yang ketiga. Ada manusia yang berdiri di samping kemaslahatan dirinya. Artinya apa? Dia yang membuka kemaslahatan buat dia, maka Allah pun mudahkan bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dunia akhirat. Artinya dia taat, Allah mudahkan. Ada manusia, dia sendiri yang menghalangi, dia sendiri yang menutup kebaikan dunia akhirat buat dirinya sendiri. Dia tutup itu jamaah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita. Nikmat Allah tidak akan dirubah. Nikmat Allah tidak akan dicabut dari diri kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kita sendiri yang ngerusaknya sendiri jamaah. Lihatlah jamaah. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba sampai dia sendiri yang merusaknya jamaah. Idza ra'aitallah yu'ti ala ma'asihi yu'til ibad ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Kalau Anda melihat ada si fulan, kata Rasulullah SAW, si fulan maksiat, melanggar hukum Allah, tapi dunianya sukses. Dunianya sukses dia. Ma yuhib, Allah kasih apa yang dia mau. Fa inna ma huwa istidraj. Itu artinya Allah ulur dia. Sampai kapan dia kurang ajar sama Allah? Sampai kapan dia kurang ajar terus sama Allah? Terusin kamu ya. Kalau bahasa orang tua kita dulu yang marah sama kita, terusin lo ya. Sampai kapan kamu kurang ajar ya? Terusin aja. Terkasih sama Allah. Nih, lo mau apa? Kasih sama Allah. Terusin aja. Fir'aun dikasih dunia. Kaum Ad
dikasih dunia. Sampai sekarang rumahnya ada. Anda mau ngeliat rumahnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud? Ada. Ada sekarang. Kaum Samud? Ada jemaah. Wal mu'tafikata ahwa. Tapi negeri-negeri ini adalah negeri yang maksiat. Lam yukhlaq mithluh afil bilad. Tidak ada manusia sepanjang kiamat nanti seperti mereka. Tidak ada jemaah. Tidak ada. Sukses dunia, ya nggak ada kok yang seperti dia. Tapi apa yang terjadi? Allah hancurkan semuanya. Lihatlah jemaah. Abu Jahal merasa dengan hebatnya, gagah berani, mampu memobilisasi bangsa Arab Yahudi semua. Dengan kekuatan dia, dengan harta dia, dengan kemampuan berkomunikasinya, kemampuan berpolitik negosiasi, semua dia miliki dan mampu memobilisasi orang. Merasa dirinya hebat. Orang Jawa bilang ucuk-ucuknya jemaah, tiba-tiba dibunuh sama anak berusia 14 tahun. Namanya Mu'ad ibnu Mu'afir. Sama saudaranya namanya Muawwid. Ibarat pendekar number one, kalah sama anak SMP. Tepuk tangan orang jemaah. Malu. Dihina sama Allah jemaah. Duel sama anak SMP, mati dia. Dihina sama Allah. Ini loh tokoh yang kamu bilang hebat. Lihatlah jemaah. Lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha. Allah tidak akan mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang menjadikan nikmat itu hancur diri kita. Apa itu? Ketenangan, kedamaian, kesehatan. Ini nikmat. Dunia nikmat. Tapi kita yang menghancurkan. Yang terjadi apa? Ketenangan tak ada jemaah. Dulu orang bisa tidur di bawah pohon dengan harta yang ditaruh di sampingnya. Tak ada yang mencuri. Sekarang kita harus menyimpan, memakai alarm CCTV dan berbagai macam sistem security dan sebagainya. Dulu para ulama, khulafa, jalan sendiri, tak ada pengawal, tak ada siapapun. Sampai Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, adil tawanimta ya Umar. Kamu adil wahai Umar. Kamu tidur nyenyak di bawah pohon. Gak usah cerita zaman dulu, penjajahan kita di Indonesia. Yang ditakuti oleh Belanda adalah siapa? Adalah mereka yang rajin ke masjid. Ya. Saya membaca literasi mereka. Kebetulan waktu S2 saya kena tugas itu. Saya mendapatkan literasi yang luar biasa. Yang ditakuti oleh penjajah bukan mereka yang bersenjata, tapi mereka yang rajin ke masjid. Tapi sekarang nikmat ini hilang jamaah. Manusia penuh stres, galau dan sebagainya. Spion disenggol, berantem di pinggir jalan. Kemarin saya nganter anak saya, lihat pengemudi gulet di tengah jalan. Innalillah. Kita juga terbawa emosi semuanya. Karena apa? Maksiat saya dan kita semua. Yang lebih parah adalah penampilan manusia seperti orang soleh. Tapi dia punya bengker untuk bermaksiat di dalamnya. Nasihat saya untuk diri saya pribadi jamaah. Jagalah nikmat Allah dengan ketaatan. Jangan rusak, jangan menjadi sebab
hancurnya nikmat Allah ini pada diri kita karena ulah kita semuanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita sendiri yang merusaknya, jamaah. Jangan rusak masa depan kita karena ulah diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Allah berfirman jamaah di surat Al-Ankabut. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat, berfikir, merenung, anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Kami jadikan tanah-tanah ini adalah lembah tanah yang suci. Aminan, aman, tentram, damai. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Manusia-manusia sekitarnya bisa mengambil nikmat-nikmat darinya. Imam Qurtubi mengomentari, fahum ghayyaru wa baddalu ni'matallah. Tapi sayang, mereka merubah, merusak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini. Akhirnya datanglah azab-azab itu kepada mereka. Di ayat yang lain, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka berpaling dari Allah, jauh dari syariat, maksiat, Allah bukakan semua rezeki. Ayo, kok aneh? Ya, Allah bukakan semua rezeki buat dia. Ketika dia maksiat, Allah bukain semua rezeki buat dia. Mata orang sukses dia, Allah bukain semua. Terus hatta idza farihu biha, hatta idza farihu bima utu, ketika sudah merasa enjoy your life, nikmati hidup Anda. Anda sukses bang, Anda sukses mas. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah timpahkan azab buat dia ketika dia merasa enjoy itu, Pak. Jadi ada yang namanya nikmat, ada yang namanya nikmah. Awas salah ucap Anda. Nikmat itulah rezeki yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau nikmah itu adalah rezeki yang mendatangkan bencana buat kita. Yang membedakan inti nikmah atau nikmah apa itu? Lihatlah diri kita masing-masing. Apakah rezeki yang Allah berikan kepada kita ini nikmah atau bencana? Lihat diri kita. Kita jadi mukmin di saat sendiri, di saat sepi, kita jadi orang beriman. Di saat keramaian, kita jadi orang beriman. Berarti saat itu yang di tangan Anda itu nikmah. Makanya nasihat Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwalah sama Allah. Anda sendiri, nggak ada manusia sama sekali, tetap kita bertakwa sama Allah. Kita di depan keramaian orang banyak, kita bertakwa kepada Allah. Bukan di depan orang kita berindah dan kita tata baju kita yang indah. Tapi ketika kita sendiri, kita belepotan seperti orang tak pernah mandi. Saat itu, maka apa yang di tangan kita bukan nikmat, nikmah.
Makanya, Ustadz saya daftar perceraian. Oh ya, terus saya kalau pengadilan itu Ustadz datang itu habis subuh saya sudah datang. Itu pun sudah sulit saya nyari parkir di pengadilan agama. Hah? Dapat nomor berapa? Bukan nomor Ustadz, dapatnya 8 bulan lagi sidang perceraian saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini banyak pengacara tanya mereka. Ngantri mau sidang cerai. Tapi kalau mau kawin dapat mudah jamaah. Manggil penghulu mau kawin. Minta besok datang dia jamaah. Tapi kalau Anda mau cerai, ngantri 6 bulan, 8 bulan di pengadilan. Stres semua orang jamaah. Renungkan ini. Hancurnya keharmonisan rumah tangga bukan ulah istri Anda atau anak Anda. Ngaca, jangan disalahkan cerminnya. Kitanya yang belum mandi, yang salah bukan cermin. Hati-hatilah jamaah, maksiat merubah. Dan maksiat yang paling berbahaya adalah berpenampilan sok jago di depan orang. Sok hebat, sok orang soleh. Tapi di belakangnya berbuat zina dan mabuk dan pencuri dia. Semoga Allah jauhkan dari bencana besar buat kita, keluarga kita saja. Dan semoga saudara kita terbebas dari bahaya kemaksiatan ini. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Disebabkan dosa-dosa mereka lah akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Dan di akhirat dibinasakan, dan di akhirat berarti dibinasakannya di mana? Dunia. Bisa psikologis, bisa badan, dan bisa segala macam bentuknya. Di akhirat fa'udkhilu nara. Di neraka, di akhirat digiring masuk neraka. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati saya dan hati kita semua untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Hati-hatilah berteman banyak serigala berpenampilan seperti kucing anggora. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ihdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ihdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir walidayna. Allahumma arham walidayna. Allahumma ihdi walidayna. Allahumma nawwir quluba walidayna. Allahumma ij'alhum minal abrari was salihin wal mu'minin. Allahumma ij'alhum min ibadika salihin. Allahumma ij'al walidayna min ahlil jannah. Allahumma ijma'na wa walidayna fil jannah jannataka jannatal firdaus al a'la ya rabbal alamin.